Selamat pagi bagi semuanya. Saya hormati Bapak Dewan yang terhormat, Wakil Rakyat Garut, yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita diterima dalam rangka bersilaturahmi khususnya, kemudian yang kedua dalam rangka menyampaikan aspirasi. Begini, jadi ada DPRD Garut, ada pemerintah daerah Garut. Di Garut itu bukan hanya perusahaan swasta PT TMPP saja, banyak perusahaan swasta yang lain, bahkan BUMN yang besar pun ada di Garut. Ketika pemerintah daerah tidak berkutik oleh TMPP, meskipun di Priangan Timur bahkan di Jawa Barat merupakan salah satu perusahaan terbesar, tapi ketika tidak berkutik terhadap TMPP, maka apalah artinya Pemda Garut, apalah artinya DPRD Garut. Di hadapan perusahaan-perusahaan besar BUMN, ada GEM, Pertamina, Geothermal, ada Indonesia Power, ada Star Energy, ada Antam. Ketika diperlakukan oleh TMPP seperti ini, Pemda Garut itu kehilangan wibawa, kehilangan ketegasan. DPRD pun sama, karena permasalahan ini sudah lama. Jadi gedung ini tidak dianggap oleh mereka, Pemda juga yang besar ini tidak dianggap oleh mereka. Masih mending dianggap gedungnya, tapi ketika manusianya tidak ada, bapak-bapak itu tidak dianggap tidak ada, kan itu harga diri kita, Pak. Mohon maaf, kita bukan mendiskreditkan apapun, tapi ini berbicara aturan. Kenapa tidak? Ini sudah lama, Pak. Dalam PP sudah dijelaskan, PP 27/2014, bahwa ada kewajiban mitra BGS itu ada kewajiban membayar kontribusi. Kemudian di Permendagri 19/2016 pun sama. Jadi tak usah melihat naskah perjanjian pun jelas. Dan tidak ada alasan, karena sebelum kerjasama itu dalam Undang-Undang 23/2014 harus ada studi kelayakan dulu. Berarti ini layak secara ekonomi, layak secara finansial, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tidak ada alasan lagi. Jadi kita menunggu ketegasan, selama ini menunggu ketegasan. Yang katanya Bupati Garut itu Rudi Gunawan itu seorang pengacara, seorang sarjana hukum yang paham hukum, tapi anehnya ketika menghadapi PT TMPP ini seolah-olah buta terhadap hukum, tidak mengerti terhadap hukum. Di Pemda itu ada bagian hukum, Pak. Di Pemda itu ada bagian hukum. Tapi kenapa seolah-olah tidak mengerti, seolah-olah tidak paham terhadap permasalahan ini? Ini kewajiban PT Trimukti. Ini hak pemerintah Kabupaten Garut. Kenapa tidak ada yang nagih? Dan Pemda harus bertindak tegas. Ini ada berakhirnya perjanjian, ini ada di Permendagri 19/2016 di pasal 236 kalau tidak salah. Ini salah satunya yang tadi disebutkan, tidak telat membayar, jangankan tidak membayar, telat membayar 3 tahun berturut-turut, Bupati sudah bisa mengambil langkah alternatif untuk memutuskan kontrak kerjasama. Tapi kenapa ini tidak dilaksanakan? Pun demikian, mohon maaf, DPRD pun. Tapi mudah-mudahan berkah hari ini kita bersama-sama bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penglebar, Pak, putus kerjasama, bikin ke pengelola pasar, ngesdahar ke orang Cibatu. Jangan sampai masyarakat Cibatu, pedagang Cibatu, saya Pak Kadis Tema, merasa tidak adil, merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemda Garut karena Wanaraja akan dibangun ke APBD, Samarang akan dibangun ke APBD, asup gratis. Coba apa masyarakat pasar pedagang Cibatu, kudu ngalayar. Bahkan ayah kejadian ketika diusir. Kita tidak menyikapi itu. Tapi ini potensi pendapatan APBD, saya tidak bisa merek sepelak-pelak acan ke Pemda. Cikat tuh, ingetan kia bener. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sebetulnya kita di Komisi 3 juga pernah audiens dengan kasus yang sama, yang Limbangan, Pak. Iya. Dan itu sampai turun juga Pak Haji Agus ya,
menyelesaikan dan barangkali mungkin menanggapi. Tapi kasus yang sama, saya juga pernah kemudian menyampaikan secara keras ya bahwa apa yang disampaikan oleh teman kita barusan. Jadi ini kalau kemudian kita temukan sudah nampak berjalan bertahun-tahun, kenapa sampai kemudian tidak selesai dari dulu, kemana saja gitu Pemda gitu. Saya sampai menyampaikan di depan bagian hukum Pak, bagian hukum untuk betul-betul dikaji sampai pada akhirnya kemudian ada rekomendasi Pak betul yang disampaikan oleh Pak Kadis ya. Memang harus dimulai dari sekarang Pak proses ini. Saya kira teman-teman Mata Jabar betul-betul memberikan peringatan kepada kita semua ya, dari dinas ataupun dari DPRD juga untuk menguatkan, mendampingi sampai betul-betul clear Pak. Karena di Komisi 3 kami bertanggung jawab untuk peningkatan PAD, sementara kemudian yang sudah dilakukan dengan BOT ini berjalan sekian tahun, tapi kemudian ternyata nol gitu ya. Timbangan 0, 5 juta di Cibatu gitu. Tidak ini. Ketua dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, rekan-rekan dari Mata Jabar dan kawan-kawan untuk sama-sama berdiskusi sekaligus urung rembuk terhadap apa yang menjadi aktivitas pemerintah daerah yang dilakukan sejak 2010 sampai dengan sekarang dalam hal kerjasama dengan Bimukti. Mungkin sedikit informasi saja Pak Ketua bahwa kerjasama ini diawali tahun 2010 yang diawali oleh Pak Eko Yulianto. Kemudian mengalami perubahan adendum. Jadi kalau saya mengilustrasikan secara panjang tentu akan lebih panjang, tetapi yang jelas setelah 2010 masuk ke 2012, setelah 2014 kemudian diadendum lagi 2015. Jadi sudah beberapa kali adendum. Nah, saya waktu itu hanya mengikuti dari sisi perizinannya karena memang waktu saya menjadi sekretaris dinas penanaman modal. Jadi informasi tentang adanya kerjasama melalui bill of trade and transfer itu saya memahaminya waktu mengurus perizinan Bimukti. Dan betul, jika dilihat dari perizinannya saya juga sangat mengapresiasi karena izin lingkungannya sudah selesai, IMB-nya sudah selesai. Tinggal mungkin sekarang didorong untuk sertifikat layak fungsi, itu bagian dari kewajiban. Sangat bagus sekali. Malah pernah dicarekan ya Bu Yudi. Itu sudah ada rasa izin, oh intinya udah matanya syarat-syarat. Tapi Pak betul sangat diapresiasi terhadap perizinan yang dilakukan oleh PT Bimukti. Jadi begitu giatnya sehingga IMB-nya sudah keluar. Nah, yang saya pahami ini mohon izin karena memang saya masuk di 2 Desember, tentu pelajaran dokumen-dokumennya telah saya kumpulkan. Jadi begini, karena memang tidak hanya diingatkan oleh Mata Jabar, ini setiap tahun menjadi LHP BPK. Jadi selalu menjadi temuan BPK. Dan di pendapatan kami itu selalu menjadi nol. Jadi begitu kami merencanakan anggaran, ada BOT dari Limbangan, kemudian ada BOT dari Pasar Cibatu. Itu selalu tidak ada realisasi. Realisasinya pun kalau dari Cibatu kaget 5 juta. Dari apa yang seharusnya disesuaikan dengan MOU antara Dinas Perindustrian Perdagangan dengan MP. Nah, waktu itu saya ingat betul Pak bahwa pada saat terjadinya kerjasama itu saya mengikuti sebelum saya masuk Pindad. Ada beberapa permintaan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya begini, begitu bangunan itu berdiri, ada kehendak untuk jalannya diperbaiki oleh pemerintah daerah. Karena Bimukti sempat juga tidak melakukan sempat tidak akan membayar PAD, walaupun sampai sekarang juga tidak ada PAD kalau tidak jalan tidak perbaiki. Kemudian ada lagi terminal katanya tidak ada. Tapi kalau saya lihat di kerjasama tidak ada satupun persyaratan itu. Nah, ini menjadi satu pertanyaan kayak ini kumaha kapungkur sehingga pemerintah daerah itu dari Trimukti mengajukan beberapa persyaratan-persyaratan. Ya. Nah, kemudian bulan Januari saya melakukan diskusi dengan PT Trimukti di sana. Kata saya, kenapa tidak melakukan pembayaran? Karena saya mengirimkan surat Pak, karena saya tahu betul bahwa ini sudah menjadi LHP BPK dan kami harus menindaklanjuti itu. Nah, setelah kita melakukan diskusi di kantornya
apa di kantornya PT Trimukti Cibatu. Itulah bagus PT Trimukti, ada kantornya, ada perwakilannya. Jadi selalu ada, memang betul ya. Jadi ayah Bu Titing dia tejin Kang Yudi gitu ya, diskusi. Kata saya sok atau berapapun masukkan saja, karena bagian dari kewajiban gitu ya. Nah, ada pernyataan Pak Gania, sok cina bangunkan dulu terminal. Saya kan tidak tahu posisi zaman Kapukur Pak. Yang jelas katanya ada janji pemerintah untuk pembangunan terminal. Kalau sudah dibangun terminal akan bayar, insya Allah akan bayar kata saya. Ya. Nah ternyata memang di tahun ini saya cek ke mana ke Dinas Perhubungan tidak jadi. Tapi kan tidak lantas karena tidak dibangunnya terminal Trimukti menjadi tidak membayar. Saya melakukan lagi komunikasi Pak. Karena tidak ada menurut saya tidak ada sesuatu permasalahan yang tidak selesai kalau tidak dengan komunikasi. Saya baik-baik dengan Kang Yudi karena sejak awal saya tahu persis bahwa Kang Yudi lah yang memang mengaping perizinan dan segala macam. Dan itu pun tidak menjurus pada satu kesepakatan tidak akan bayar. Nah akhirnya saya melemparlah ini ke bidang kerjasama. Pak Yudi itu perwakilan PT Trimukti dengan Bu Titing yang setiap saat pengurus APSI, tapi beliau adalah menjadi kepanjangan tangan dari PT Trimukti. Saya kurang tahu jabatannya suka di sana saja. Di sana Bu Titing. Berkali-kali kita melakukan itu dan ini mengirimkan surat dan sampai sekarang belum ada juga realisasi. Nah, kemudian akhirnya saya melakukan konsultasi Pak dengan Bu Ida yang sekarang menjadi kepala bagian kerjasama. Tolong dikaji kata saya, karena saya bukan terapal baheula kumaha. Yang kemampuan saya terbatas mengkaitkan sudah beberapa adendum Pak ini. Udah 2 kali adendum. Nah, kalau pemerintah daerah memang bisa memutuskan, rekomendasikan kepada kami agar kami melakukan membuat nota dinas ke pimpinan kata saya. Tidak putus di sana, saya langsung ke Pak Jarjat. Ini Puma BOT kata saya. Kan tidak hanya Cibatu sebetulnya mah. Pada saat Mata Jabar ini audiensi tentang Cibatu. Ini sama saja dengan saya harus menyelesaikan limbangan Pak, leuwih kata Pak. Hayang nanti aduh kumaha gitu ya. Maka saya sependapat dengan IF dan kawan-kawan. Ini menjadi bagian yang penting. Artinya begini. Mohon izin, saya bukan beralibi kayak dialus-alus ke Mata Jabar enggak. Karena memang apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di Mata Jabar sangat realistis Pak. Pujiannya sudah ada tadi. Tinggal bagaimana pemerintah daerah itu bisa tegas. Saya sudah merencanakan kalaulah mungkin ke Bu Ida kita kan audit. Sebab kan ada istilah gini kan ya, dia silakan pedagangna teu mayar. Sebetulnya tidak ada urusan bagi Pemda mayar dan tidak mayar. Wayana itu saya mau itu ya. Tinggal sekarang Pemda berani nggak sekarang ke depan. Ini tidak mungkin diselesaikan oleh saya sendiri Pak. Karena yang namanya permasalahan tindak itu tidak hanya BOT, tetapi ini mengingatkan saya. Kalaulah saya belum maksimal, ya. Kalau ya saya lalai, iya lalai. Tetapi dibalik ketidaktegasan saya dan klien saya tetap bekerja untuk bisa melakukan lobby-lobby hanya sebatas itu saja. Nah, tinggal mungkin betul tadi apa yang disampaikan oleh Mata Jabar dan kawan-kawan. Sekarang bagaimana sikap pemerintah daerah? Sebab di sini sudah saya garis bawahi, mendesak pemerintah daerah segera memutuskan hubungan kerjasama. Setelah ini saya akan tidak lanjuti ke bidang kerjasama. Tolong dikaji hubungan putus atau tidak. Sebab saya tidak memutuskan sendiri. Saya bukan ahli hukum maksud saya. Dan biarin. Kalau mereka sudah memberikan rekomendasi, silakan sampaikan ke Pak Bupati sebagai bentuk bagian dari hasil audiensi ini. Kemudian di sini juga ada yang menyatakan ada oknum pejabat yang tidak melakukan korupsi. Saya setuju Pak, setuju. Nah, hanya mungkin terkait dengan masuk ke PAD itu baru 5 juta saja. Setelah itu tidak ada lagi Pak. Sebab di anggaran pendapatan belanja kita Pak Dedi itu kosong Pak. Yang 5 juta itu udah masuknya beberapa tahun ke belakang. Nah, setiap kita membuat target malu juga kan ya kita aja kayak baru 10 saat tahun tapi tidak tercapai-capai gitu ya. Nah jadi sebetulnya Pak dipanjangkan ya jadi saya nggak jawab jelas Pak Pemda perlu tegas. Kalaupun harus memutuskan hubungan, saya akan konsultasi dengan bagian hukum dan bagian kerjasama. Dan saya sudah laporkan ke Pak Sekda Pak. Saya laporkan ke Pak Sekda, tolong ini menjadi bagian penting dari kegiatan pemerintah daerah. Ini harus diangkat pada posisi yang lebih tinggi Pak. Tidak harus kalau oleh saya sendiri tidak mungkin pernah selesai.
meresan preman sama rakyat liar sirah gitu ya. Justru dengan adanya dia, saya minta mendampingi saja gitu ya, sekaligus kalau saya sih advokasi siapapun yang beretikat baik untuk bisa menyelesaikan ini, alhamdulillah Pak, biar menjadi pelajaran. Kemudian ada lagi dampaknya Pak, dampaknya setiap proses penganggaran itu kan berbeda Pak, setiap tahun kita tidak bisa menyalahkan yang lama. Kan ada semacam begini lah, dari Cibatu, tadi Pak bangun dan pasar, Ari Samarang dengan RS Pak Cikanjang kan berdampaknya ke sana. Nah saya juga kan nggak bisa ngomong, dah itu mah kebijakan pimpinan gitu. Makanya sebetulnya di satu sisi BOT punya nilai plus, di sisi lain BOT itu punya nilai negatif sebetulnya. Dan yang benar maka saya dibangun ke pemerintah, dikelola oleh pihak tertentu yang lebih manajerial. Ya jadi kesimpulannya di sini ada beberapa poin yang diminta oleh Mata Jabar. Satu, memutuskan hubungan, tentu kami harus mengkaji Pak terhadap ketipuan prestasinya TMPP. Yang kedua, kami pun sama Pak, akan kita buka-bukaan bisi aya staf abdi Pak, saya tuh ayeuna nu bergerak dengan abdi yang memang masuk ke ranah-ranah korupsi terhadap POT tersebut gitu ya. Itu saja, sementara nanti bisa berkembang melalui diskusi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di sana menjelaskan Permendagri nomor 19 tahun 2016, jikalau perusahaan tersebut tidak lambat membayar terhadap negara berturut-turut dalam jangka 3 tahun, itu kan harus segera diputus kontrak itu Pak ya, kalau nggak salah ya, mohon maaf. Ini bukan terlambat lagi gitu kan, ini tidak membayar gitu. Kenapa Pemda Garut tidak berdaya sampai hari ini? Itu yang kami pertanyakan gitu kan. Ada apa gitu? Kenapa tidak berdaya gitu kan? Seolah-olah ya ada apa gitu? Itu mungkin. Yang jelas begini, ini mengingatkan saya saja bahwa setelah ini saya ulah cicing sakit itu. Ya. Sebab apapun yang disampaikan saya itu tidak akan pernah memuaskan kalian dan kawan-kawan. Nah, apa yang mesti dilakukan saya? Saya mau buat dokumen-dokumen. Saya minta kepala bagian kerjasama untuk melakukan kajian di mana wan prestasinya. Kalau memang perlu diputus hubungan kerja ya putus saja, tidak harus ditunda-tunda karena memang betul merugikan Pak. Di sini tercantum Pak, lihat 5 tahun pertama 2,3 miliar kali 10% sudah ada sebetulnya. Jadi sudah ada sebetulnya, betul tadi kata Akang tadi, sudah ada rambu-rambu yang bisa dipergunakan untuk melakukan tindakan tegas dari pemerintah dan kepada Trimukti. Tinggal komitmen pada perjanjian ini. Lalu kita buat ketegasan, kita minta petunjuk dari Bupati, selesai sebetulnya Pak. Malah kan ada denda segala macam yang belum masuk gitu Pak. Kan kuncinya menjadi di saya sebagai kepala dinas lainnya nanti. Serius Pak, kan ini bagian penting. Jadi kan persoalannya di masa yang lalu, sekarang saya bagiannya. Nah, gitu. Kemudian mohon izin juga Pak, ini tidak boleh terhenti pada saat sekarang audiensi Pak. Sebab kalau Selonggiri bilang di semua beres. Cicing audiensi ambil cari cingkang yang cicing desak mereka apa yang rasa kalian. Kenapa harus tuh cicing gitu ya? Bukan saya semangat Pak, lamun anu ngadukung kita dah. Mah korupsi parah udah mah duit negara aman diindak naon harus sieu. Ini sebagai bukti bahwa saya punya keinginan bersama-sama untuk bekerja dengan Komisi 3 khususnya dengan rekan-rekan kita. Karena tidak hanya Kang Yap sebetulnya 2 bulan yang lalu diingatkan Pak, saya oleh salah seorang teman saya yang aktif di swadaya Kang Dadan, kan ada ya BOT, senatu sing benar sudah diingatkan Pak. Kemarin juga sama, ada BOT itu di satu sisi memang potensi PAD, tetapi di sisi lain memang banyak uang prestasi dari apa yang ada di dalam kerjasama. Tiga, yang terhormat juga kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pak Gania dan Pak Kabit. Komisi 3 dan Komisi 2. Komisi 3 dan Komisi 2. Dan juga yang terhormat kepada rekan-rekan aktivis Mata Jabar yang telah melakukan suatu audiensi. Saya ucapkan selamat datang, selamat bertemu. Kebetulan sih kalau dari lihat ininya sudah asing-asing lagi, karena saya juga sama mungkin. Cuman kali ini saya kapasitasnya berbeda, mewakili dari perusahaan PT Trimukti Pertama Putra yang memang saat ini di Garut juga cukup fenomenal gitu ya, fenomenal, sensi lah berbicara Trimukti. Kebetulan hari ini saya sampaikan permohonan maaf karena pimpinan kami tidak bisa hadir di tempat ini karena beliau mungkin karena kesibukan, tapi kemarin saya sudah keluar Bekasi, saya didelegasikan untuk menerima
menerima audiensi atau ikut apa ya memberikan informasi. Sebetulnya dengan ada forumnya ini saya sangat apa ya berterima kasih kepada rekan-rekan aktivis menjadi apa PR bersama terkait pengelolaan pasar Cibatu dan juga pasar lainnya, karena yang BLT itu tidak hanya Cibatu tetapi juga Limbangan juga kan sama BLT Kusmalambong. Kebetulan yang hari ini jadi sorotan rekan-rekan dari Mata Jabar itu terkait pengelolaan pasar Cibatu yang kebetulan saya sendiri sebagai leadernya di pasar Cibatu. Nah, ini sebagai informasi awal. Kebetulan ini kan sebelum Pak Kadis Paganya itu dari sebelumnya Pak Wanudin ya, Pak Wanudin. Saya Pak Eko, Pak Wanudin. Iya, Pak Eko PKP. Ya. Nah, itu sudah ada panggilan pemeriksaan di BPK terkait temuan itu. Nah, kita juga sepertinya sudah mengisi berita acara untuk pemeriksaan bahkan buku laporan keuangan bulanan atau apa pengelolaan baik pengelolaan maupun investasi yang sudah dijalankan di Cibatu itu sudah saya berikan, tetapi sampai hari ini saya sendiri belum diperiksa BPK. Nah, tiba-tiba ada temuan sekian. Nah, kalau menurut analisa audit itu dari mana auditnya? Karena saya sendiri belum diperiksa. Saya inginkan ada interview tanya jawab. Kenapa ini belum bisa bayar? Nah, ini kan contohnya yang apa permasalahan klasik, ya. Menurut saya harapan pemerintah kenapa pasar diberlakukan karena untuk lebih meningkatkan apa PAD kan seperti itu, tapi faktanya seperti itu. Kita harus baca dulu sampai ke belakang bahwa Cibatu itu adalah pasar bukan revitalisasi tetapi relokasi, jadi dipindah. Itu harus ada penyesuaian apa karakter budaya yang dibangun dari pedagang harus berjualan di tempat yang memang mohon maaf di sini kenapa kita tidak bisa bayar. Sebetulnya kalau mohon maaf ini mewakili Pak pemerintah Pak Kadis, ini ada efek juga dari apa kinerja pemerintah. Kenapa? Di sana kan perjanjiannya kita bersedia pindah. Kebetulan mungkin rekan-rekan tahu juga para karyawan tahu, saya dari dulu aktivis pasar, saya dari dulu asosiasi pedagang pasar. Nah, saya juga ikut merumuskan Cibatu pada waktu itu. Kenapa kita bersedia pindah? Karena dasarnya adalah tidak boleh dibangun di sana dengan dasar tata ruang itu bukan zona ekonomi, tetapi zona hijau. Akhirnya kita pindah ke sana. Tapi pasca pindah seharusnya pemerintah juga memberikan jaminan kepada pihak pengembang, karena tidak mudah mengirim pengembang untuk investasi di Garut kalau tidak didorong dengan kebijakan yang konkret, diamankan. Ya, memang ada MOU MOU perjanjian kerjasama antara Trimukti dan Pemda, tetapi kan MOU itu harus belek. Ketika Trimukti itu untung, ya otomatis diwajibkan pembayaran. Nah hari ini, kenapa Trimukti juga belum bisa melaksanakan pembayaran? Kita sudah beberapa kali mencoba memberikan permohonan adendum yang ketiga ke Bupati terkait ini. Bebannya terlalu berat, sementara hari ini mohon maaf kita sampai ribut dengan teman-teman LSM juga ketika penarikan kios itu ada rekan-rekan ya 2019. Karena apa? Kita kan dituntut oriented keuntungan, sementara fakta di lapangan alasan pedagang itu belum ada terminal, lokasi masih ramai, itu kan bukan domain kita untuk melaksanakan itu domain pemerintah melalui Satpol PP sebagai supermasi. Nah, penegak perda, masa kita menertibkan lokasi lama yang hari ini? Bapak lihat saja turun ke lapangan, itu makin ramai di lokasi lama. Bahkan ada rencana pilihan lagi mall, bangunan sudah ada di sana, bukan mall lah, semacam pusat perdagangan yang memang itu menjadikan apa ya isu utama alasan kepada kami mereka tidak melakukan pembayaran. Jadi ini tidak bisa dilihat di satu sudut kacamata saja. Ketika kami melakukan penarikan ingin mengenjot pendapatan, kita dihadapkan dengan rekan-rekan. Kalau saya sih sudah biasa dengan rekan-rekan berdiskusi, berbeda haluan dan sebagainya. Tapi mau dipahami ini adalah masalah bersama. Ada konsep kemarin dibayar oleh Pemda. Kalau saya sih pribadi gitu, selaku sebelum menjadi pengelola pasar masih pedagang, saya setuju dibayar oleh Pemda. Tapi pada akhirnya di mana? Puasnya di mana?
anggarannya ada nggak? Terus di lapangan di breakdownnya jangan sampai kemarin mohon maaf kita kami dengar rekan-rekan apa LSM LBH Madani itu karena yang dia bela itu apa pedagang yang kiosnya banyak dan di depan. Jadi semua dipukul rata seolah-olah itu aspirasi pedagang Cibatu. Padahal faktanya di lapangan itu menguasai lebih dari 2 atau 3 kios. Nah itu hari ini saya bawa laporan keuangan. Hari ini tanggungan dari mereka yang kemarin melakukan aksi sampai dilaporkan ke polisi pasar. Saya dilaporkan, tapi saya bawa buktinya sampai hari ini juga belum ada tindakan. Karena saya bukti, kenapa kamu melakukan tindakan ini? Semestinya DPRD itu turun. Kamu yang dibela itu mestinya yang kecil, pedagang kecil. Nah alhamdulillah hari ini di laporan keuangan yang jumlah hutangnya kecil yang kaki 5 awas itu hampir semua sudah lunas. Tapi yang gede-gede yang punya power, yang punya backing, mereka melakukan perlawanan kepada kami. Dengan alasan ini, itulah dan sebagainya. Nah, di sanalah kenapa saya ingin terpilih dengan BPK. Supaya ada rekomendasi juga BPK kepada Pemda Garut. Jangan hanya menekan masalah distribusi, tetapi tugas dan fungsi dorong juga investasi harus diamankan. Mana mau investor datang ke sini ketika tidak ada jaminan masalah kebijakan. Bukan uang sedikit, 24 miliar Cibatu. Mana jaminan kita? Hari ini, apalagi di masa pandemi, hari ini, kita tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan represif, memaksa pedagang, karena saya juga pengurus pasar, Pak. Saya dari pasar tuh, ngurusin pasar Garut itu, dari tahun berapa? Ini serba salah sebetulnya. Kalaupun hari ini ada kesepakatan untuk menyelesaikan itu, nah kita hari ini kita juga belum ada jawaban dari Bupati untuk adendum yang ketiga, karena adendum ketiga terkait retribusi yang harus dibayar, karena memang bebannya terlalu berat. Kalau nggak salah hari ini sampai yang 700 kan? Ya. 723. Sementara Pak Kadis tahu sendiri bagaimana susahnya Cibatu itu pedagang. Bagaimana susahnya para dagang gitu kan. Balik dia ngambil main batur dulu itu kan kabeh. Cibatu teh dulur kabeh. Saya mah di demo dulur kabeh. Ketika saya naon, ya jangan sampai ada pihak yang dulu di tanah. Soklah ada kiosnya juga udah dipakai 6 tahun sampai hari ini masih belum ada yang bayar, Pak. Itu yang depannya gede-gede. Nah kebetulan dibela sama rekan-rekan, makanya saya teriak. Jadi LSM itu lihat mata, telinga, cek lapangan. Saya. Kan gitu. Kalau yang kecil saya tidak keterlaluan juga. Saya juga di LSM sama, saya juga di wartawan sama. Cok cek sama-sama dengan dia. Apakah yang saya utarakan betul atau tidak? Tanya Anda, ini pembukaannya ada. Nanti saya kasihkan kopiannya ini semua ke rekan-rekan. Mata jabar. Ini yang lunas, Pak. Ini yang ukurannya biasanya 5 juta. Dia tiap hari bayar 5.000, 3.000. Kita nggak menarget. Tetapi yang besar seperti toko emas, dia tidak melakukan pembayaran. Padahal dia punya kapasitas mampu melakukan pembayaran. Masa yang demikian kita tidak kasih sanksi atau punishment? Karena saya juga tiap hari mengamati dia itu mampu bayar, tapi nggak tahu keinginannya apa. Cuman yang jelas mayoritas suaranya belum ada terminal, lokasi lama rame lagi. Kalau itu kita PT Trimukti dengan pedagang satu suara, Pak. Kalau itu dilaksanakan, begitu. Jadi kami mohon kepada anggota yang dewan yang terhormat ini juga disampaikan kepada Pak Bupati sebagai rekomendasi. Pak Bupati dulu pernah begini, kenapa ini saya kasihkan laporannya, Pak. Ini kami yang bulan laporan defisit, Pak. Saya sebagai manajer di sana hanya numpang keren, Pak. Sudah bisa gajian anak-anak juga, keamanan, kebersihan. Saya syukur alhamdulillah, Pak. Ketika ada konsep dibalik lagi Pemda boleh, tapi dengan ajas pemerataan. Jangan yang punya kios 7 disubsidi yang satu enggak, yang sudah lunas lagi kecil. Di mana sense of belonging, di mana? Apa ajas pemerataan? Saya akan teriak di sana mungkin. Karena saya juga pedagang, jangan disubsidi yang besar, disubsidi yang kecil tidak.
Cuma kode pos rekeningnya ada, jangan-jangan sampai nanti kejadian lagi pasar Cikajang. Kan semuanya masuk, investornya masuk, kepala dinasnya masuk, bupatinya masuk. So bagaimana ini runung kita? Ini sebetulnya saya senang sekali kalau digunakan seperti ini. Gitu. Tapi jangan sampai menyenangkan di lapangan bandar-bandar kios yang provokatornya dia. Yang mempengaruhi masyarakat yang biasa, yang patuh dan taat. Kalau sebetulnya tidak bayar, memang saya juga tidak saya pernah bayar 5 juta kan, udah ada itu catatannya, ya 5 juta. Dan sekarang saya upayakan, kenapa saya mencoba formula untuk bisa memenuhi. Nah, kita kerjasamakan di mall mungkin bulan depan ini sudah mulai kita bayar, tapi kalau targetnya 700 juta juga pimpinan kami juga keberatan, karena mohon doronglah dinas ataupun dewan agar mengajak pedagang itu menaati aturan. Jadi jangan sampai hari ini kita yang merasa diuntungkan, sementara dia yang lain dirugikan. Kita harus sama-sama untung. Kenapa kita bersedia saya menjadi pembicara di sini? Ya, ayolah kita bareng-bareng cari solusinya Cibatu gimana? Gitu. Karena kok pimpinan sendiri udah pusing sebetulnya untuk enggak ributnya iya. Gitu. Hari ini mungkin sementara dari saya sekian. Sebagai anggota dewan barangkali saya tidak boleh bilang saya baru, tidak ingin tahu persoalan begitu ya. Apalagi saya di Komisi 2 yang banyak tangan nih, komisi ini tidak boleh berlepas tangan. Menyimak kasus yang BOT 2 pasar ya, di Taman Cibatu, kasusnya sudah sangat kronis kalau seperti ini ya. Kalau penyakit itu udah kronis biasanya udah amputasi saja, obatnya nggak bisa obat peluru gitu. Sakitnya udah jantung, sakitnya udah paru-paru, itu obat luar tuh nggak bisa. Kalau hanya mengandalkan koordinasi dan sebagainya, saya kira ini terlalu lemah begitu Pak. Ya. Ini udah harus ranahnya sudah harus ditingkatkan Pak penanganannya. Ada dua, kalau menurut saya ada dua jalur yang bisa ditempuh, jalur politis dan jalur hukum. Jalur politis, saya pikir komisi DPRD buat saja pansus gitu, pansus pasar Limbangan dan pasar Cibatu, karena ini sudah mandek total. Ada kewajiban pengusaha yang untuk ini tidak dipenuhi, dilakukan pembiaran yang begitu lama. Karena pembiarannya sudah lama ini, kewajibannya sudah berapa tahun Pak? Ini dari 2012 ya? 2015. Ya, adendum kedua aja terjadi 2015, sekarang sudah 2020, artinya 5 tahun dilakukan pembiaran. Pantas saja ada pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan dari ada apa denganmu gitu. Ya, kok dibiarkan gitu. Ini hak negara, hak pemerintah, kok adem ayem aja begitu. Padahal BPK juga sudah memberikan peringatan. Kok dibiarkan? Pertanyaan sangat besar dalam pemikiran kami begitu. Khususnya saya tuh pemikiran saya tuh sangat, ini pasti ada permainan, nggak mungkin kalau ada permainan begitu. Tapi ini harus dibuktikan karena dugaan ya, diduga ada permainan yang besar ya. Ada gunung es gitu yang tumpukan gunung es yang begitu susah dicairkan. Nah kalau sudah dicairkan berarti kan pemainnya banyak begitu, kira-kira seperti itu gitu ya. Tapi bukan menuduh ya, karena diduga, patut diduga, sangat patut diduga karena sudah 5 tahun begitu. Apalagi kalau mengingat kajian dari Dinas Pasar bahwa apa yang diharapkan oleh mereka, ada terminal, ada apa kan tidak ada di perjanjian. Ya, ini kan hanya ada begitu. Dalam posisi itu saya kira Pemda harus mengambil langkah hukum Pak. Ambil saja langkah hukum. Apakah Pemda mengangkat pengacara, atau kalau misalnya susah kan bagian hukum juga bisa jadi pengacara Pemda ya Pak ya? Bisa. Ya, ada pengacara Pemda, ada kejaksaan.
pengacara Pemda itu kan kejaksaan pengacara Pemda. Ya. Nah, mangga manfaatkan itu fasilitas itu saja Pak kalau sudah tidak bisa diajak kompromi. Ya. Kalau 5 tahun kompromi tidak berjalan ya kita tidak seimbang begitu. Apakah karena TMPP itu terlalu perkasa begitu sehingga kebal hukum? Kita kan tidak juga, di Indonesia itu tidak ada yang kebal hukum. Ya Pak ya, saya kira seperti itu. Ya, oleh karenanya menurut saya ya udah ada 2 jalur yang bisa kita pakai dua-duanya. DPRD membuka pansus ya, ataupun boleh kalau misalnya mau ditingkatkan hak interpelasi karena ini pembiaran sudah terlalu lama begitu ya Pak ya. Saya kira boleh-boleh saja gitu. Tapi itu kan harus diproses ya. Tapi setidaknya pansus itu jauh lebih mudah ketimbang interpelasi misalnya. Buat aja pansus untuk mengenai ini kita temukan apa persoalan-persoalan di sini. Nah, ada langkah kedua ya langkah yang diambil oleh Pemda ya langkah hukum. Ya kita mungkin bisa menahan tidak usah pansus lah kalau Pemda mengambil langkah hukum gitu ya. Gitu ada tindakan gitu. Itu saya kira sangat wajar apabila kawan-kawan dan kami juga yang baru datang ya terkejut kalau begini begitu. Kalau menurut saya aneh juga gitu. Perusahaan yang one prestasi diberikan kesempatan yang begitu luas. Membangun pasar Semarang, membangun lagi pasar itu buat saya semua aneh begitu. Artinya something-nya itu bisa ya dugaannya boleh ya Pak ya. Ya jadi dugaannya kemana-mana begitu. Ya. Oh, kata Pak Jokowi ini saya udah berpikirnya udah kemana-mana gitu ya. Kira-kira. Ya saya udah berpikirnya kemana-mana gitu begitu lihat kasus ini ya berpikirnya kemana-mana. Apa yang harus dilakukan ya gitu. Saya kira itu dari saya ada 2 hal yang bisa dilakukan. Pemda tegas saja koridor hukum ambil alih oleh Pemda kalau memang mereka sudah tidak mampu. Ujungnya ke sana. Tentu saja perusahaan, saya juga ada terkejut. Ya biasa kalau pengusaha itu menyatakan rugi, menyatakan itu biasa. Gitu ya, ada investasi yang terhambat dan sebagainya ya biasa. Tetapi saya pikir sebelum Bapak itu mengajukan BOT dulu itu sudah melakukan kajian yang komprehensif. Sudah mengetahui sosial ekonomi pedagang Cibatu. Sudah mengetahui sosial conditioning pemerintah Kabupaten Garut. Sehingga beranilah Bapak investasi di sana gitu. Sehingga bentuk perjanjian di sini juga saya tanya tadi ke Pak Menko, saya juga bertanya. Tapi kira-kira di sini tidak ada perjanjian di sini yang menyatakan bahwa kalau rugi itu tidak perlu bayar restitusi. Kalau rugi tidak perlu memenuhi kewajiban, tidak ada. Bahkan tadi saya sampaikan di Permendagri, saya terus terang belum baca Pak. Tapi kira-kira seperti itulah gambarannya tidak ada. Nah, kalau ada permintaan jaminan Pemda melakukan perlindungan itu kewajiban pemerintah daerah melakukan perlindungan. Begitu. Sampaikan saja begitu ini minta perlindungan dan sebagainya. Bagian kewajiban Bapak laksanakan, Pemda harus juga laksanakan bagian kewajiban Pemda. Bapak berkewajiban memenuhi ini, kami berkewajiban kalau ada keluhan. Oh ini, kami juga berkewajiban meminta pada Pemda memperhatikan ini. Ini pedagang kecil nih. Apsi ini pedagang tradisional sedang merasakan kerugian. Ini ada kewajiban kami juga mengingatkan Pemda supaya membantu para pedagang, membantu pemerintah. Ya, membantu pengusaha dan sebagainya. Sama-sama kita punya kewajiban. Jadi saya pikir kenapa tadi saya usulkan bentuk pansus saja lah. Karena ini komprehensif, persoalannya banyak gitu. Ada konflik antar pedagang dengan pengusaha, ada konflik pengusaha dengan ini, ada pernyataan rugi, ada konflik lain. Kita buatkan pansus sehingga kita nanti bisa memilah. Kan semuanya harus ada konsekuensi dari perjanjian ini. Ada konsekuensi bagi pedagang. Saya juga tidak tahu perjanjian Bapak dengan pedagang. Apakah kalau pedagang tidak menyicil itu seperti apa konsekuensinya? Apakah diambil alih oleh perusahaan, apakah dioper atau apa? Saya belum terus terang, kita belum pelajari ini banyak. Makanya tadi saya usulkan ke forum ini buat pansus, ya agar komprehensif kita. Kalau pedagangnya harus dibantu, seperti apa kita bantu? Kalau perusahaannya harus dibantu, bagaimana harus membantu? Bagaimana supaya investasi ini bagus? Bagaimana harus membantu? Ya, saya kira. Jadi kita ajak saja di tracknya bahwa kita harus bantu
rakyat ini dengan sebaik baiknya. Kalau ada pelanggaran ya juga kita harus konsekuensinya harus duduk lagi. Itu aja. Kita DPR aja. Gitu. Saya tidak ingin hanya pro pedagang, saya tidak ingin hanya pro pengembang, saya tidak hanya itu. Kita jalan aja di koridor yang sebagaimana mestinya. Saya kira itu. Dari DPRD kita buat saja pansus Pak untuk itu ya. Nah, kita juga Pak Harang juga buat apa? Gitu ya Pak ya. Kita buat itu nanti akan ketemu di mana jurignya, begitu kan ya Pak? Kira-kira gitu. Nah, jurignya ya, apakah memang betul kemiskinan pedagang ini tidak bisa berdagang di sana? Apa betul kalau tidak ada terminal ini tidak jalan? Apa betul? Kita kan bisa temukan. Apakah mungkin nanti kalau ada pengusaha besar yang di backingi kan, versi Bapak ini kan ada yang punya 2 kios, 3 kios, ada backingnya. Nah kita juga kan ketahuan nanti siapa backingnya ini. Ya kan supaya tidak saling lempar. Saya kira itu pimpinan dari saya. Terima kasih. Sahabat-sahabat dari Mata Jabar yang saya banggakan, terima kasih atas kepeduliannya terhadap kondisi Garut saat ini. Salah satunya mengenai tata kelola pasar yang memang salut malu. Saya Cucu Sohendar dari Fraksi Demokrat. Saya mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh Mata Jabar, bahwa ada potensi kerugian PAD sebesar 1 miliar lebih. Terus terang ini mencolok sekali gitu ya, sampai tahun 2020 ini. Dan yang masuk ke PAD Kabupaten Garut itu hanya 5 juta, sangat disayangkan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Nah, ini tentu kita harus coba tindak lanjuti dengan serius, Pak Gania, mungkin Pak Hadis, karena kalau tidak kita selesaikan ini bisa jadi Mata Jabar bisa tiap minggu gorokan kadia gitu ya. Karena bagaimana caranya kalau memang konsisten kawal terus gitu ya. Paling tidak kita tidak ingin menzalimi siapapun, tapi kita ingin mencoba mendudukkan sesuai dengan porsinya, hak dan kewajibannya tertunaikan. Kita akan coba dorong seperti itu. Nah, betul saya sepakat butuh ketegasan dari Pemda Garut. Kenapa bisa sampai lain-lain seperti ini? Ada apa? Saya sepakat bahwa ini ada masalah apa? Kalau ini dipandang sebagai one prestasi, harusnya di samping ini melanggar, ya ini tidak layak untuk diberikan kepercayaan untuk membangun tempat yang lain. Gitu. Nah, ini kan saya fair saja. Saya ingin melihat ini secara fair saja. Kalau memang one prestasi ya tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, terkait sikap DPRD, bagaimana dengan kondisi semacam ini? Nah, saya kebetulan ketua fraksi. Saya tidak akan menunggu pansus dan tidak akan menunggu hak interpelasi. Nah, dalam bagi saya tabayun itu tidak harus ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan. Nah, nanti jam 13 itu akan ada paripurna. Sekarang ada Pak? Jam 10 ada. Sekarang juga ada paripurna nih. Kita bentrok nih dengan ini. Sekarang ada paripurna, nanti jam 1 juga ada paripurna. Tidak akan di lama-lama gitu. Permasalahan ini akan saya tabayunkan kepada Bupati. Nah, tabayun politik kan interpelasi ya. Kalau nunggu interpelasi harus minimal lebih dari 1 fraksi, harus tanda tangan 7 orang, yang hadir harus sekian, yang menyetujui dari yang hadir harus sekian, lama. Nah, nanti jam 1 akan saya tanyakan langsung kepada Pak Bupati. Naskahnya kalau ada di sini. Bagaimana nanti jawaban Pak Bupati? Kita tunggu hari Senin tanggal 20 Juli. Ini akan saya tanyakan. Gitu ya, kalau sikap saya secara pribadi dari Fraksi Demokrat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga, karena ini saya rasa ini tidak akan melanggar.
Saya pengen tanya saja langsung ke Pak Kadis. Pak Kadis, memang betul ini PAD nggak masuk? Baru 5 juta, Pak. Hah? Baru 5 juta. Bukan, bener nggak masuk ini, baru 5 juta. Baik. Jadi Anda pun menulis ini jangan indikasi, Pak, bahwa sudah ada, sudah ditemukan kerugian negara. Jadi kita bukan lagi wacana di sini. Tapi Pak Kadis, kalau melihat dari Pak Kadis, kan kebingungan, dia juga baru. Betul nggak? Ini penyelesaian ini tidak lagi parsial, tetapi secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi kalau hanya kita menyerahkan Kadis, apalagi Kadis baru, angkat tangan. Akhirnya diajukan, harus bangun ini persyaratannya. Saya Komisi 3, kami Komisi 3 di sini jujur berusaha bagaimana caranya meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena kita tahu berapa sih kemampuan pendapatan kita dan berapa uang belanja kita. Gembel Garut kita yang diomongkan mah. Coba kalau nggak ada dana transfer dari Banpres maupun DAK, apa yang bisa kita lakukan? Covid kayak kemarin nggak sekalian. Ya panggil juga nggak apa-apa. Kami rasa udah bukan lagi dalam sifat wacana ini, kita action kan seperti itu. Apa yang sudah tindakan hukum? Kalau memang ada indikasi pelanggaran, ya kita harus lari ke hukum, Pak. Ya, DPR tidak bisa. Kita bukan lembaga hukum. Ada apa ya kita laporkan saja ke apa ya. Seperti itu. Nah kalian juga harus tahu posisi kami ini di mana kan begitu. Jadi kita akan mendorong good and green government di kabupaten. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman Mata Jabar yang sudah menyampaikan aspirasinya. Pak Yuni juga yang secara terbuka juga menyampaikan klarifikasinya. Teman-teman dari Dewan juga alhamdulillah sudah menanggapi dan termasuk juga dari dinas ya. Dan mudah-mudahan upaya kita hari ini di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya kira mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah langkah pertama untuk perbaikan kita ke depan lebih baik, terutama dalam tata kelola pasar. Niat baik ini mudah-mudahan menjadi langkah pertama kita ke depan untuk bisa bekerja lebih baik. Terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.